Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Beberapa Bukti Kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umat-umatnya. Kita semua mengetahui bahawa Nabi Muhammadin SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umat-umat di dunia. Rasulullah lahir pada abad ke-6 di tengah kondisi masyarakat Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran Allah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Saat menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir dengan membawa risalah yang akan berlaku hingga akhir zaman. Sejak saat itulah perjuangan beliau dalam menyiarkan ajaran Islam dimulai dan berakhir saat wafatnya pada 8 Juni 632 Masehi. Beliau dikenal sebagai Nabi yang rendah hati, mempunyai sifat pemaaf, bahkan sampai digambarkan semua sifat baik yang ada pada diri manusia terdapat pada diri beliau. Beliau merupakan seorang Nabi yang hidup dalam penuh kesederhanaan. Meskipun beliau merupakan suami dari seorang saudagar kaya raya, Sayyidah Khadijah, beliau tetap hidup dengan kesederhanaannya. Digambarkan beliau hidup di rumah yang sangat kecil. Rumah yang kecil tidak sebesar rumah-rumah umat Quraisy pada zaman itu. Bahkan beliau tidak tidur di tempat tidur yang nyaman, yang empuk pada zamannya. Beliau digambarkan tidur di atas pelepah kurma, bahkan sampai sering membekas di pipinya. Bahkan dalam urusan makan dan minum, beliau sangat sederhana. Tidak seperti umat-umat Quraisy pada saat itu yang gemar menyantap daging, baik daging kambing sampai dengan daging unta. Dalam sejarah diceritakan beliau sarapan pagi cukup dengan seteguk air zam-zam dengan sepotong roti, kadang-kadang dengan 3 butir kurma. Dan di tengah kesederhanaan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantangnya dengan kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, apa saja yang dapat memuaskan dan menyenangkan hatimu. Apa saja yang kamu mau katakan saja kepada Allah, Allah akan memberikannya. Allah seraya berkata, jikalau engkau ingin menjadi raja dan kekuasaan yang luas, maka Allah akan mengangkatmu menjadi raja di atas raja. Jikalau kamu ingin kaya dan bergelimang harta, itu Jabal Uhud atau Gunung Uhud sanggup menjadi gunung emas, sehingga dikisahkan dalam kitab Al-Barjanji warawadathul jibaku bi anna takuna lahu zahaban fa'abahu. Jabal Uhud menawarkan diri kepada Nabi Muhammad untuk menjadi bukit emas, tetapi apa? Nabi Muhammad SAW menolaknya. Dan jikalau engkau ingin dikelilingi banyak wanita-wanita yang cantik, tinggal tunjuk saja siapa dia dan anak siapa dia. Ditawarkan semacam itu, Nabi Muhammad SAW pun menjawabnya, idzan ya Rabb la arda wa wahidam min ummati finnar. Jikalau memang demikian ya Rabb,
apapun saja yang Engkau berikan kepadaku, itu sebuah kekuasaan yang luas. Berikan saya kekayaan yang besar, bahkan emas sebesar Jabal Uhud. Apapun saja yang Engkau berikan kepadaku, saya tidak akan merasa puas ya Rob. Saya tidak akan merasa senang ya Rob, selama saya masih mendengar ada salah satu dari umatku masuk ke dalam api neraka. Nah, dari sini kita bayangkan di tengah kesederhanaan beliau tidak tergoda dengan harta dan tahta maupun wanita, bahkan apapun itu yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Beliau lebih mementingkan kita semua sebagai umatnya agar terhindar dari kobaran api neraka. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit kisah tentang sebagaimana sikap kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umatnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.